teman-teman yang tadinya teman-teman tidak ada perkuliahan ya. Jadi dengan berat hati ada perkuliahan ya. Terus untuk Jumat nanti kita akan kembali lagi normal di Jumat ya. Hanya di Selasa ini aja kita pergantiannya. Jadi di Jumat tetap kita kembali lagi akan ke Jumat berikutnya ya. Oke. Sudah dibuka exam PP-nya semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya bikinnya sama kayak yang kemarin saya bikin dijadikan di Visual Code ya. Kalau minggu lalu kan saya masih di Notepad++, sekarang saya pakai di Visual Code-nya. Jadi saya sesuaikan. Ini untuk yang anak KJSM ada yang offline nggak nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus untuk sheet-nya ada yang offline? Nanti videonya saya akan upload ya di LMS berbarengan dengan yang materi pertemuan pertama. Karena yang pertemuan pertama saya belum upload juga, kemarin belum sempat karena kondisi badan kurang memungkinkan. Oke, kita akan mulai. Silakan teman-teman siapkan script-nya. Silakan dibuat script-nya seperti ini. Pak, datanya boleh pakai nama kita nggak? Boleh. Datanya pakai nama sendiri silakan. Ya, nggak ngikutin saya.
Oke, silakan dibuat sudah semua. Belum Pak, dikit lagi Pak. Yo. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Iya, silakan. Mau dimatiin satu? Iya, Pak, matiin satu, Pak. Yang mana nih? Yang ini aja nih, Pak. Ini luar biasa aneh. Aku ngomong sini sekarang. Aku nggak tahu gimana. Sini, di sini. Aku di sini. Emang nggak lanjutin yang kemarin, Pak? Ah, Apa beda lagi? beda file, cuman tetap taruh di yang kemarin. Di folder yang kemarin. Aku di sini bukan sih? Iya, di gua. Cuma kan saya nggak beda di sini. Cuma salah di aku ini sih. Oke, yang baru datang online silakan dibuat juga ya. Ini masih ada banyak yang baru datang. Buka aja di htdoc-nya, XMPP. Jumat kita offline juga, Pak? Untuk yang praktek kan tetap offline. Oh, seminggunya ya? Seminggunya tetap offline. Iya. Kalau minggu sekali. Yang praktek tetap offline. Kalau yang teori doang. Yang online. Iya. Sekarang gitu. Iya. Kan udah dikasih tahu juga kan info terbaru dari PA-nya? Belum. Malam sih ada surat edaran baru untuk yang teori online ya, yang praktek kita offline. Cuman saya belum baca detailnya sih untuk surat edarannya, karena yang ditujukannya ke PA-nya sih, surat edaran mengenai praktek dan offline sama online. Oke, yang di rumah ini sudah selesai untuk skripnya? Sudah Pak. Kalau sudah selesai, disimpan dengan nama tipe ya, tipe.php. Pak, itu untuk BR-nya kurang itu ya, tuh kurang buka siku ya. Oh iya nih, terima kasih koreksinya. Pakai Visual Code, pakai Visual Code. Kalau sudah langsung dicoba running kan untuk apa namanya ininya. Nih hasilnya, tar dulu. Status BR.
Nah, umur ya kalau berhasil munculnya begini ya. Ada yang sudah muncul sama kayak saya yang di rumah? Sudah, Pak. Udah? Sudah. Ada yang error? Oke, sambil nunggu yang teman-teman yang offline-nya. Ada perbedaan nggak di variabel yang saya buat dengan tampilannya yang dicetak? Nilainya ada yang berbeda? Sebentar ya Pak, tadi ada error. Iya. Ada dinilai. Dinilai. Bedanya? Dia kayak ngebuletin gitu Mas ya. Iya, betul. Ya. Jadi dinilai ini kita ada pembulatan. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di variabel saya buat, itu kan untuk nilai saya buat variabelnya adalah 87.245 ya. Tapi ketika saya buat tampilannya, situ adalah 87.25. Ya. Nah, jadi ini file ini menjelaskan bahwa di tipe data ya, tipe data di PHP ya. Kalau varchar atau string itu kita bisa memakai petik 2 atau petik 1. Itu kalau string ya atau varchar. Nah, tapi kalau tipe datanya adalah integer, itu kita nggak usah menggunakan petik. Jadi langsung menuliskan angkanya saja. Nah, sedangkan untuk angka 87.25 ini bukan integer formatnya, tapi float. Float itu adalah pecahan desimal, ya. Nah, sedangkan ketika saya cetak, di situ ada tulisan nilai titik 2% titik 2 F. Nah,
2F di sini ini adalah pembulatan. Jadi kita ingin membulatkan yang tadinya komanya ada 3 di belakang koma ya, sorry bukan komanya. Angkanya ada 3 di belakang koma, maka saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi titik 2F itu pembulatannya adalah di belakang koma angkanya hanya tercetak 2. Jadi kalau dia tadinya 3, karena saya minta 2, karena yang nilai terakhirnya adalah 5 itu kalau dibulatkan, jadinya dibulatkan ke atas atau dihilangin? Bulatkan ke atas. Pak. Ya, dibulatkan ke atas. Jadinya tadinya 24, muncul jadi 25. Karena pembuatannya ke atas. Ya, itu. Oke, nah yang di sini sudah berhasil? Sudah di running? Sudah ya. Nah, terus untuk status di sini true. Kenapa true? Untuk tipe datanya status ini adalah boolean. Boolean itu hanya mengenal nilai 0 dan 1 atau true or false. Ya. Kalau saya cetak di sininya saya jadikan false, ya. Kalau di sini saya jadikan false, maka yang akan tercetak statusnya adalah tidak aktif. Ya. Tapi kalau saya jadikan true, maka yang tercetak statusnya adalah aktif. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik yang di rumah atau yang di kelas, yang di lab. Tidak? Oke, kalau tidak, sekarang saya ingin coba teman-teman tambahkan apa namanya, status pernikahan. Ya, jadi ketika saya status pernikahannya true akan tercetak adalah menikah. Kalau false maka yang tercetak adalah tidak menikah. Silakan dicoba sebelum saya membuat untuk skripnya. Dicoba sendiri dulu. Kalau yang sudah kasih tahu. Oke, silakan yang di rumah dicoba dulu. Ya, jadi status pernikahannya, kalau status pernikahannya true maka tercetaknya adalah menikah statusnya. Ya, kalau dia false maka yang tercetak status pernikahannya adalah tidak menikah. Ditambahin ya, bukan mengganti yang status aktif dan tidak aktifnya. Tapi ditambahkan. Pak, kalau variabel itu boleh ada spasi nggak sih? Kenapa? Kalau variabel boleh pakai Nggak spasi. boleh. Nggak boleh ada spasi. Iya, Pak.
Ada yang sudah berhasil? Untuk yang di rumah? Saya udah Pak, tapi naruh BR-nya di mana ya Pak biar dia ke bawah Dia nggak Ini muncul ke bawah ya? bikin enternya Pak, enter. untuk enternya. Jadi ke samping ya? Iya, Oke. Kalau untuk BR, teman-teman bisa cetak bikin BR begini. Itu BR. Coba turun nggak ke bawah? Iya bisa Pak, iya Bisa? bisa. Ya. bisa. Oke, yang di sini gimana? Sudah muncul? Error yang mana? Tadi. Ada nggak? Ditambahin. Tambahin. Dan 10. Jadi statusnya tambahin status pernikahan. Yang status aktif sama tidak aktif jangan diganti. Jadi tambah variabel baru ya tentang status pernikahan. Kalau dia true, status pernikahannya berarti menikah. Kalau dia false, berarti tidak menikah. Yang di rumah sabar ya. Yang di kampus masih belum.
Hah? Ini. Tuh, lihat ada tulisan apa? BR-nya Pak. Oh. Coba satu yang bawahnya pos. Ya. Hah? Satu tambah itu ada Kan saya bilang enter. Oh, masih yang variabelnya nambah satu variabel. Ya, jadi variabelnya teman-teman nambah satu variabel. Variabel berarti kalau nambah satu variabel, variabelnya diganti tambahan. Ada tambah satu variabel nih. Jadi begini, status menikah, misalkan sarungan kru. If status menikah, Rachel menikah. Else itu status menikah, tidak menikah. Ya, tambahannya seperti itu. Oke, ya yang di rumah tampilannya seperti itu ya. Oke, semuanya. Hah? Hah? Betul? Ya, betul. Itu biar.
Oke, sekarang silakan teman-teman buat file baru. Ya. New file. Ini set dengan nama constanta.php. Kalau sudah di running, kalau sudah coba di running, hasilnya seperti apa? Hah, masih nyamping apanya? Ininya? Ya. Nih, di sininya tambahin ini. BR. Hasilnya begini, yang di rumah. Iya Pak, sama Pak. Sudah ya? Sudah muncul yang di sini?
Sudah muncul ya. Nah, oke. Saya sedikit jelaskan. Konstanta dengan variabel ini dua hal yang dibilang beda-beda tipis, ya. Tapi mempunyai makna yang sama, ya. Jadi variabel dengan konstanta sama-sama untuk menyimpan data, ya, menyimpan data sementara. Tapi perbedaannya, kalau di variabel datanya bisa berubah-ubah, kalau di konstanta, ya, datanya tetap. Jadi dia hanya satu kali pakai, tidak bisa merubah datanya, ya. Isi data yang di variabelnya tidak bisa dirubah kalau di konstanta. Tapi kalau di variabel bisa kita rubah datanya. Contoh, kalau saya tambahkan seperti ini, ya, kalau saya tambahkan seperti ini, misalkan define nama fungsi, ya. Saya bikin lagi echo di sininya, PR nama, ya, nama. Kalau ini saya running, jika ini saya running, dia pasti akan muncul error seperti ini, ya. Tapi kalau variabel, tadi ada yang sudah melakukan variabel, ya. Misalkan ini, saya bikin variabel sama nih, ini nama, ya. Di bawah sini saya bikin lagi dolar nama, sama ya tulisannya ya, susi, echo, PR, nama, terus kalau ini saya bikin yang di variabel, maka hasilnya cetakkan dua-duanya. Nama yang pertama ada, nama yang kedua juga ada, ya. Tapi kalau di define, ya, di konstanta, nama yang pertama nih, localhost, yang konstanta, nama yang pertama ada, tapi ada pesan error, konstanta nama already defined. Nah, terus nama yang di bawahnya nggak muncul, ya, nama di bawahnya nggak muncul, masih pakai nama yang pertama, ya. Nah, jadi kalau di variabel kita bisa membuat variabel yang sama, tapi datanya bisa beda. Kalau di konstanta variabelnya sama, datanya kita ganti, itu nggak akan bisa, pasti error, ya. Nah, tapi kalau di variabel, kalau saya bikin ininya saya taruh variabelnya di sini,
Nama yang di sini yang tercetak, yang nama yang pertama apa nama yang kedua? Pertama. Pertama. Iya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya yang pertama nih. Yang di sini kompak pertama juga. Pertama. Kita refresh. Kenapa munculnya Susi dua-duanya? Ada yang tahu? Yang di rumah ada yang tahu kenapa munculnya Susi dua-duanya? Ayo. Oke, sekarang saya sedikit jelaskan kaidah proses pembacaan sintak atau pembacaan program, ya. Jadi, ketika teman-teman bermain dengan bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman itu akan membaca dari atas ke bawah, selalu berurutan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ya, selalu seperti itu, ya. Jadi, karena dia membaca dari atas ke bawah, maka program itu akan membaca ini line pertama dibaca sama dia, ya. Line kedua dibaca, dia sudah menyimpan NIM, isinya ini. Yang line pertama nama isinya ini, ya. Umur isinya ini, nilai isinya ini, status isinya true, status menikah isinya true, terus ada lagi nama isinya ini. Nah, yang ini akan dianggap tidak ada nilai lagi. Kenapa? Karena sudah ada ini. Jadi yang di atasnya dia tidak akan dibaca. Echo nama, maka yang akan dicetak adalah yang ini. Yang terakhir di sini. Ya. Berbeda dengan yang ini. Kenapa yang ini munculnya bisa ada namanya Susi? Karena di bawahnya si Susi ini tidak ada lagi variabel yang sama. Kecuali saya bikin begini nih. Saya bikin ini. Nama dengan Yono. Maka yang akan tercetak Triyono 2 kali? Enggak. Susi dan Triyono. Ya. Jadi dalam bacaan sintak di script di PHP maupun di bahasa pemrograman lainnya, dia akan membaca dari atas ke bawah. Jadi ketika teman-teman membuat script, baik-baik pada saat membuat variabel. Jangan sekali-sekali bikin variabel sama, tapi dipanggilnya dengan berurutan. Ya, jangan sekali-sekali membuat variabel sama dan dipanggilnya berurutan, diletakkannya berurutan. Maka dia akan terbacanya seperti itu. Ya, oke. Jelas untuk yang di rumah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung? Ya? Penempatan BR, kenapa? Ah. Ini kayak gini kan, ini
Oke. Ini ya, penempatan BR pada saat di konstanta dengan di tipe, saya bikin berbeda ya. Nah, sebenarnya kalau di konstanta saya bikinnya bukan di sini, itu bisa. Misalkan ya, ini saya matiin dulu, saya tutup ya. Ini define yang ini sudah saya tutup biar nggak error. Nih, misalkan saya bikin ini BR yang ini saya hapus. Nah, kalau saya bikin begini, maka nih masih itu dia nggak akan mau ya, dia nggak akan mau, berbeda dengan yang ini. Nih di sini bisa begini ya. Nah, sedangkan kalau di konstanta saya bikin begini, nah coba saya bikin ini, saya akan error nih ya, ada garis-garis gini. Nah, kalau saya lanjutkan, yang konstanta ini saya lanjutkan, tuh pasti error ya. Kenapa? Kenapa? Karena anggapan si ya, anggapan di PHP ketika kita membuat konstanta, berarti ini sintaks si PHP-nya ya. Jadi di dalam sintaks PHP ini udah nggak bisa kita sisipkan untuk membuat sintaks si HTML. PHP itu kan BR itu kan sintaksnya HTML kan. Nah, maka biar dia sintaks HTML-nya masuk, maka saya buat di echo-nya yang di bawah ini, di sini, itu, ya. Kalau saya taruh di sini, dianggap bahwa itu bukan sintaks punyanya si PHP, maka ditolak, ya. Berbeda dengan yang di tipe. Di tipe bisa ditaruh di belakang, bisa. Karena ini ada titik ini adalah ini penggabungan string ya. Kalau titik itu adalah untuk fungsinya adalah untuk menggabungkan string. Ya, titik depan sama titik belakang itu akan menggabungkan stringnya. Nah, berbeda dengan si konstanta. Konstanta stringnya apa variabelnya digunakan dengan tutup kurung. Ya, nih tutup kurung ini. Nih, ini tutup kurung. Maka ketika kita membuat dengan tutup kurung ini, berarti kita tambahkan dengan titik itu nggak akan mau. Berbeda dengan yang si tipe. Karena yang tipe itu menggunakan variabel. Variabel itu tidak menggunakan tutup kurung, tapi pakai dolar. Jadi kalau kita kasih BR-nya di belakang juga masih bisa dibaca. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi pada saat penulisan sintaks di PHP, teman-teman harus baik-baik menerjemahkannya. Ya. Ada kaidah-kaidahnya dalam penulisan si sintaksnya. Oke. Sampai sini untuk yang di rumah ada yang mau ditanyakan?
Sudah berhasil? Oke, kalau sudah berhasil, kita akan buat lagi file baru. Kita akan masuk ke file yang namanya operator aritmatika. Kalau aritmatika apa? Ayo, aritmatika ada yang tahu untuk yang di rumah? Operasi penjumlahan pengurangan ya Pak ya? Iya, betul. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi. Ya. Nah, kita akan coba. Saya akan bikin seperti ini. Gaji sama dengan gajinya nggak usah gede-gede, 1 juta saja, biar mudah. Pajak, udah 1 juta, ada pajaknya lagi. 0,1 berarti berapa persen? Ya, 10 ya. Resep jadi operator. Operator.php. Kalau saya running, ya ini ada ininya ya, titik duanya ya, titik komanya ya, ingat tuh ya, sintak belakangnya. Kalau saya running, hasilnya berapa? 900, iya. Operator.php. Gaji diterima 1 juta, gaji yang dibawa pulang adalah 900.
Oke, ada yang belum muncul? Ada yang masih beda sama saya? Ada yang error? Tidak? Tidak ada yang error? Kalau tidak ada yang error, sekarang masih ingat pelajaran matematika SMP? Gimana tuh Pak? Mencari luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Oke, ya. Sekarang silakan teman-teman tambahkan. Ya. Jadi saya punya persegi panjang yang panjangnya sama dengan 9, lebarnya sama dengan 12. Nah, hitung luasnya. Luas persegi panjang yang panjang 9, lebar 12. Silakan dibuat di file yang ini aja, tapi di bawahnya. Ini perintahnya. Saya minta seperti ini. Mencari luas persegi panjang yang panjangnya 9, lebarnya 12. Berapa luasnya? Silakan dicoba baik yang di rumah maupun yang di kampus. Yang udah boleh pulang tuh katanya. Yang di rumah ada yang sudah berhasil? Nanya ini saya. Yang di rumah gimana? Ada yang sudah berhasil? Coba Pak. Lagi nyoba? Oke. Kirain udah ada yang berhasil gitu. Kan kalau udah ada yang berhasil yang di kampus panik jadinya. Terus ditanya gitu aja, bingung. Udah? Berapa? 108. Tuh hitungnya gimana? Hitungnya ini kali. Ada yang udah? Di kampus ada bilang katanya 108. Tampilannya gimana?
Oke. Coba, Kamu itu ini rumus juga. coba lihat. Panjang kali lebar tuh, mana ada panjang kali luas. Ini mau dikumpulin juga. Hah? Gak usah. Pak, Ya. Eco ini berarti untuk menarik kayak misalkan untuk mencuri di sini ya? Iya, untuk mencetak Eco print. Tadi kan yang di itu juga ada print ya. Eco sama print itu sama fungsinya untuk mencetak tampilan di PHP. Berarti kalau misalnya Eco-nya kita ganti print sama aja? Sama. Coba aja. Tes. Ya, jadi kalau mau ganti print bisa. Gimana? Ada yang sudah muncul selain yang di kampus, yang di rumah? Sudah Pak, 108. 108. Ya, saya bikinnya begini. L sama dengan 12. P sama dengan 8. 9 ya? Oke, salah. 9. Luas sama dengan L dikali P. Saya pakai print. Luas persegi panjang adalah luas ya. Saya refresh. Oh ya, sebelum di refresh ada BR-nya, tambahkan BR. Tuh. Ya. Jadi saya pakainya print ya. Saya pakainya print. Munculnya begini. Luas persegi panjang adalah 108. Jadi kalau teman-teman mau nyetak di PHP bisa pakai Eco, bisa pakai print. Ya, tergantung kesukaan teman-teman. Enaknya mau pakai Eco atau print. Ya, kalau Eco 4 huruf, kalau print 5 huruf. Bedanya di situ doang. Tapi fungsinya sama, sama-sama untuk mencetak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang masih bingung? Jelas semua? Absen sudah di absen di LMS? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah semua ya? Saya cek ya. Kairunisa sudah, Nurul Aini, Firda, Siti Anissa yang ada H-nya. Ya, emang bener sih di sini ya. Iya sih Pak, iya benar. Ntar kalau saya bilang Siti Anissa, kan? Siti Anissa, kan beda kan? Nurul Aini nggak masuk ya? Nurul Aini. Ada nggak tadi Di Gimit kayaknya Nurul Aini belum ada. belum absen? Iya, di absen juga belum ada. Coba aku ada. Di Gimitnya nggak ada dan absennya nggak ada.
Lanang. Erika ada, Christina. Christina hadir? Oke, hadir Christina. Nurhaida ada. Esa nggak ada. Alvina ada. Elis ada ya di sini ya? Siti Mutmainah belum absen. Tadi kayaknya ada Siti Mutmainah. Siti Mutmainah jangan lupa absen ya. Iya Pak, barusan. Oke. Sudah ya Pak. Yunika, Valdi, Rizkia, Valenia, Fadila Nurul, Devi, ada. Dimas Prasetyo, nggak ada ya di online? Shift 3 Pak. Tip 3 ya? Oke. Amelia, siapa? Belum. Indah Wahyu. Indah Wahyu nggak ada ya? Eri ada. Nuko ada. Oke, ya. Jadi untuk besok Jumat kita kembali lagi di sini ya. Untuk materinya saya belum upload, memang nanti saya akan uploadkan, jadi saya barengin ya, yang pertemuan 1 sama pertemuan 2-nya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.